Hai, apa kabar? Setelah sekian lama libur, akhirnya kita kembali ke sekolah. Yeay! Tapi sekolahnya tetap di rumah aja ya, alias belajar jarak jauh. Gimana? Enak gak? Pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim sudah mengumumkan bahwa di tahun ajaran baru Juli 2020, siswa akan belajar dari rumah. Cuma segelintir sekolah di Indonesia, sekitar 6%, yang mungkin bisa menyelenggarakan kegiatan belajar di sekolah. Jadi hampir pasti nih kalau kamu akan kembali belajar jarak jauh dari rumah. Nggak mudah memang, mengingat beberapa bulan kebelakang banyak yang merasa sekolah dari rumah berjalan kurang efektif. Belum lagi rasa jenuh yang menyergap. Aduh, makanya inilah yang perlu kamu lakukan agar tahun ajaran baru mendatang bisa lebih baik. Pertama adalah jaga kondisi fisik. Selama libur, jaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Hindari berada di keramaian, disiplin memakai masker jika keluar rumah, dan cuci tangan. Perhatikan juga makanan dan jadwal istirahat. Keseringan begadang bisa bikin kita nggak fit. Begitu pula pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak ngemil atau malas makan. Ditambah lagi minim olahraga dan malas gerak. Kondisi fisik yang nggak fit otomatis akan mempengaruhi performa kita dalam belajar. Sebaliknya, tubuh yang prima merupakan modal terbaik untuk kembali ke sekolah. Yang ketiga adalah bangun mood kembali ke sekolah. Karena sekolahnya dari rumah, jadi susah merasakan excitement momen kembali ke sekolah. Nah, dirimulah yang mesti membangkitkan semangat tersebut. Kalau belanja stationery bisa bikin semangat, maka lakukanlah. Terus, bikin suasana ruang belajar yang rapi dan menyenangkan. Yang keempat adalah update pengumuman dari sekolah. Hal ini penting dilakukan, jangan sampai kamu ketinggalan informasi, sehingga pantau terus grup WA kelas atau sosial media lainnya. Dari situ, kamu bisa tahu kalender akademik, metode belajar yang akan digunakan, bahkan materi dari guru. Karena setiap sekolah bisa menerapkan sistem yang berbeda-beda. Ada yang full online, ada yang menggunakan aplikasi Google Meeting dan sebagainya, dan ada yang setiap hari atau mungkin setiap minggu setoran tugas ke guru. Ada juga yang menggabungkan antara sistem pembelajaran online maupun tatap muka. Yang kelima adalah membuat goals yang ingin dicapai. Biar lebih detail, bikin target mingguan atau harian belajar yang ingin dicapai. Misalnya minggu ini ingin menguasai materi peluang pada mata pelajaran matematika atau menyelesaikan tugas esai pada pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa harus bikin goals dan target secara berkala? Biar nggak bablas ya guys. Jangan sampai kamu menunda sampai di akhir dan jadi keteteran dalam mengerjakan semuanya. Yang keenam adalah evaluasi belajar jarak jauh semester lalu. Ini juga yang mesti dilakukan di awal. Evaluasi pengalamanmu yang lalu, catat hambatan apa saja yang ditemukan saat belajar dari rumah. Ini bisa jadi pelajaran buat kamu agar lebih baik di semester ini. Lebih jauh dari evaluasi tersebut, kamu juga bisa kasih masukan ke pihak sekolah atau guru. Selanjutnya yang nomor 7 adalah manfaatkan materi penunjang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah. Kemendikbud sudah menyiapkan fasilitas dan materi untuk membantumu belajar, baik online maupun offline. Di antaranya kerjasama dengan beberapa aplikasi belajar, penyediaan soft copy materi yang bebas di-download, hingga menyediakan konten belajar di TVRI. Memang mesti inisiatif untuk mendapatkan itu semua, nggak nunggu disuapin. Cek pula fasilitas dan kemudahan yang diberikan sekolah. Misalnya bisa pinjam buku di perpustakaan, atau siapa tahu sekolah bagi-bagi kuota gratis. Nomor 8, manajemen keuangan. Bagi yang masih dapat jatah jajan atau bisa minta uang ke orang tua, utamakan kebutuhan yang bisa menunjang belajar seperti kuota internet, buku, atau aplikasi online berbayar yang dapat membantumu. Nomor 9 adalah merencanakan masa depan. Gak hanya fokus dengan mata pelajaran, kamu juga harus tetap memperhatikan rencana masa depan. Di antaranya, eksplorasi bidang yang disukai untuk menentukan prodi kuliah, hunting kampus yang dituju, dan pikirkan rencana setelah lulus SMA atau SMK. Yang ke-10 adalah mengembangkan diri. Meningkatkan kemampuan mempelajari hal baru dan mengasah soft skill juga perlu dilakukan walaupun belajar jarak jauh. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti kelas online, webinar, dan semacamnya. Harus juga banyak latihan ya. Untuk soft skill, kita juga bisa mengasah soal manajemen waktu, pengaturan keuangan, hingga praktek kewirausahaan.
Demikian tadi hal yang bisa kamu lakukan selama belajar dari rumah. Ingat ya, hal yang tidak perlu dilakukan adalah kumpul-kumpul dengan banyak orang, kelayapan tiap hari karena merasa libur atau sejenisnya. Dan ingat bahwa tujuan belajar dari rumah adalah agar kita terhindar dari resiko penyakit dan kita tetap bisa belajar. Welcome back to school. Bye-bye.